you always know opponents, especially in knockout stages, they will come to the last moment. We knew that before. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean pemain keturunan yang ini memang sudah menjadi bagian ya dari timnas Indonesia, walaupun itu secara legal formal ya, secara resminya itu belum. Ya memang di tahun 2024 ini kita sangat menunggu ya, karena untuk menghadapi Irak, kemudian menghadapi Vietnam dan juga Filipina, tentu kita harus memiliki amunisi yang memang ini bisa ya menjanjikan apakah Indonesia ini bisa untuk lolos di babak selanjutnya untuk kualifikasi Piala Dunia. Karena Pak Ketua Umum ya, Bapak Erick Thohir pun juga mengatakan kalau memang untuk peluang di Piala Dunia 2026 itu ada, mengapa kita menunda di Piala Dunia di tahap selanjutnya? Ya tentu menurut saya ini menjadi momen yang pas. 5 pemain yang memang ini akan menjadi bagian timnas Indonesia. Saya akan membahas tuntas mengenai hal itu. Jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, oke, kita membahas terlebih dahulu di Piala Asia. Di nama yang sudah diumumkan oleh PSSI ya, terdapat 29 pemain. Ya mungkin kita sudah tahu, hanya menambah sosok Justin Hubner saja nama baru. Artinya sosok Jay Idas dan juga Nathan Choaon itu sepertinya memang tidak terkejar untuk membela timnas di Piala Asia. Artinya di sini memang sosok Jay Idas ya dan juga Nathan ini disiapkan untuk di event lainnya, yakni kualifikasi Piala Dunia. Dan itu juga sangat penting untuk keberlanjutan timnas Indonesia, apakah bisa lolos atau tidak. Yang jelas untuk 2 nama aman ya, yakni Jay dan juga Nathan. Nah kemarin ya 3 hari yang lalu kita juga sudah mengetahui bahwa ada pemain ya, pemain keturunan yakni Kevin Dix yang memang dia berlibur ke Indonesia. Itu sudah dikonfirmasi juga oleh beberapa media, dan itu juga sudah dibenarkan oleh Bapak Erick Thohir bahwa saat ini Kevin Dix memang belum ada negosiasi ya antara Indonesia dan juga pihaknya. Artinya memang ini untuk Kevin Dix ini memang sedikit alot ya, tetapi masih ada peluang dirinya di tahun 2024 nanti. Tetapi ya ini ketika Kevin Dix itu datang ke Indonesia, sepertinya Bapak Erick Thohir memiliki strategi yang sangat bagus untuk membujuk Kevin Dix, yaitu dengan cara mengupload ya 3 pemain keturunan sekaligus di akun media sosialnya. Kita ketahui kalau Kevin Dix sudah tidak asing dengan Erick Thohir PSSI ya, karena dia juga sudah memfollow. Nah, artinya di sini bisa menjadi momen yang tepat bagi Kevin Dix untuk melihat updatean pemain keturunan. Siapa tahu ya, dengan dirinya ke Indonesia, dia mampir ke PSSI atau ke kantor PSSI. Itu tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Dan kalaupun ya dia pun hanya datang ke kantor PSSI diam-diam ya kita juga tidak tahu teman-teman. Itu bisa saja terjadi selagi dia masih di Indonesia. Itu untuk Kevin Dix. Nah, di situ pun saya melihat memang betul PSSI mengumumkan 3 nama ya, ataupun merekomendasikan 3 nama, dan ini pun ya sepertinya Bapak Erick Thohir juga sudah memberikan kode bahwa ketiga pemain ini sudah bisa ya ataupun akan segera tiba di Indonesia, yakni Martin Paes ya, kiper Dallas ya, FC Dallas yang berlaga di Major League Soccer. Kemudian ada satu lagi pemain SC Henry Finn ya, yakni sosok Tom Haye, dan juga pemain yang memang kemarin itu sudah datang ke Indonesia yakni Ragnar Oratmangun. Nah, ketiga pemain ditambah sosok Nathan dan juga Jay, artinya ini pas ya 5, dan ini akan menjadi proyek timnas Indonesia atau proyek PSSI untuk bisa menjadi bagian timnas. Ya menurut saya ini masih ada peluang untuk kita nanti balas dendam ya, entah itu bermain di GBK ataupun di Jakarta International Stadium ya, itu terserah.
Yang penting bagaimana caranya ketika melawan Irak nantinya, ketika kita melawan Vietnam, ketika kita melawan Filipina di kandang sendiri ya. Itu kita harus bisa memaksimalkan peluang untuk menjaga asa kita setidaknya bisa menjadi runner up. Kalau kita bisa mengalahkan Vietnam, kemudian mengalahkan Irak ya, kemudian mengalahkan Filipina, intinya di laga sisa inilah kita bisa mengalahkan itu, ya kita masih memiliki peluang ya untuk menjadi runner up. Ataupun ya kalaupun ya memang Irak nanti terpleset misal kalah melawan Filipina, itu juga tidak ada yang tidak mungkin Indonesia bisa menjadi ya top ya di peringkat 1 di klasemen. Ini tidak ada yang tidak mungkin. Dan kalau kita melihat bagaimana kedepannya ya untuk para pemain keturunan itu masih banyak sekali. Dan untuk F-Index saya yakin saat ini dia memang sangat diperhitungkan bersama klub. Kemudian dia juga masih berlaga di 16 besar ya Liga Champion. Artinya memang dia masih mempertimbangkan apakah dia memang ingin mengurus ya bagian dari timnas Indonesia dengan dokumen-dokumennya atau tidak. Yang jelas ya sosok F-Index ini paling potensial. Jadi kalau misal ya dia memang menjadi bagian timnas Indonesia, ya menurut saya ini akan menjadi pemain ASEAN terbaik ya. Tetapi yang jelas kita jangan sampai tonton ya terlalu berambisi dengan banyak sekali para pemain-pemain yang memang ingin bergabung. Tetapi kita juga harus fokus bagaimana karakter ya kerangka tim yang sudah ada ini itu semakin bagus. Itu juga harus kita menjadi pusat perhatian ya bagi pecinta timnas. Kalau bisa kita memberikan saran ya, saran yang memang bersifat membangun bagi pelatih timnas Indonesia maupun skuad timnas Indonesia, karena itu sangat penting. Nah, oke. Itu untuk kabar dari beberapa info mengenai pemain keturunan. Dan ya ini sedikit panas juga ya hari ini. Itu ada kabar mengenai pelatih ya, mantan pelatih Vietnam ya Ani Park Hang-seo itu memang dikabarkan akan menjadi bagian timnas. Itu pun juga tak tanggung-tanggung, media Korea Selatan pun juga mengungkapkan bahwa ternyata ya Park Hang-seo ini sedang didekati PSSI untuk menggantikan Shin Tae-yong yang memang kontraknya akan habis di bulan 6 nanti. Ini pun langsung menimbulkan reaksi, dan menurut saya juga harus menggali ya informasi tersebut. Dan ini singkat cerita saja tonton ya. Setelah saya menerjemahkan ya artikel dari media Jepang, media Korea tersebut, itu memang secara data validnya dari media Indonesia yang mengabarkan itu tidak ada ya secara valid ya. Tetapi ketika saya mengutip ya dari beberapa referensi yang dikaitkan oleh media Korea tersebut, ternyata mengutip dari Soha. Nah, Soha itu adalah salah satu media Vietnam. Nah, saya melihat bahwa di sini menurut saya hanya akal-akalan media Vietnam saja. Karena ya kalau untuk Bapak Erick Thohir saya sudah yakin ya, saya sudah tahu kapasitas dan juga kapabilitas beliau untuk memimpin PSSI. Dan kalau kita melihat bagaimana perkembangan Shin Tae-yong saat ini, itu belum bisa dianggap gagal ketika menangani timnas. Jadi ya poin kesimpulannya mengenai Park Hang-seo ya melatih timnas Indonesia itu menurut saya tidak benar, karena memang Shin Tae-yong masih memiliki kontrak, kemudian Shin Tae-yong masih dipertimbangkan untuk diperpanjang, dan Shin Tae-yong memiliki beberapa misi jangka panjang untuk timnas Indonesia. Dan ini menjadi hal yang memang tidak bisa diganggu gugat untuk saat ini, apalagi timnas Indonesia sedang fokus di Piala Asia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman mengenai kabar mengenai 5 pemain keturunan yang akan disumpah WNI di tahun 2024 dan juga updatean mengenai kontrak Shin Tae-yong? Apakah kalian yakin nantinya di tahun 2024 timnas Indonesia akan maju berkembang lebih baik? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.